masih barengan Tia dan juga Rais yang akan terus menemani Anda sampai nanti tuntas di jam 12 siang nanti ya. Kita masih ada Aulia, Fahri dan juga si pemalu Iqbal. Malu sih aslinya. Aslinya nggak malu ya. Oke, tapi malu-malu jahat. Oh gitu. Iqbal, boleh tahu basic ataupun ngambil mata kuliah, maksudnya jurusan. Saya jurusan ekonomi manajemen Universitas Rambimuka. Oke, pengen tahu dong endingnya nanti mau ngapain dengan ijazah sarjana tersebut lah begitu. Sebelumnya saya memilih Fakultas Ekonomi itu sudah berpikir bahwa saya ini nggak bisa harus berpatokan dengan kerja di pemerintahan. Jadi saya harus punya ide, harus punya satu gagasan untuk apa ke depannya ketika saya tidak bisa bekerja di pemerintahan. Jadi Oke. saya ambil jurusan ekonomi manajemen. Untuk Karena di situ kan kita memanage, jadinya mengatur bagian pengelolaan, bisa dikatakan dalam pengelolaan duit, dalam pengelolaan mungkin apapun itu, bisa jadi pengelolaan dalam masalah percintaan kan bisa gitu juga, ya kan? jauh. Jauh gitu kan. Harusnya kamu ngambil psikolog gitu ya. Jadi saya salah jurusan gitu. Tapi enggak, sebelumnya kan saya memang ngambil ekonomi manajemen, di situ kan memang mengajarkan tentang kita supaya kita bermandiri untuk kedepannya. Oke. Kita bicara tentang perekonomian yuk yang ada di Banda Aceh seperti apa menurut Iqbal sendiri? Di Banda Aceh sendiri ini udah termasuk yang gimana ya, udah bisa kita bilang agak maju sekarang ya. Agak maju gimana? Agak atau mulai? Agak sih, bukan mulai maju. Karena kalau kita bilang mau maju itu kan Agak berarti sepertinya belum nih. belum maju lah. Belum maju, Karena ya. kan di Aceh sendiri itu kan termasuk 3 besar yang memang daerah termiskin gitu. Oke. Kemarin kan Gimana kita isunya kan kemarin termiskin di provinsi di Sumatera. Di ya? Sumatera. Sumatera. Oke. Jadi kita bagaimana mengatakan bahwa misalnya Banda Aceh ini secara ekonomi udah maju gitu. Sedangkan secara statistik aja itu belum maju. Sebenarnya yang dikatakan sebuah kabupaten ataupun kota itu maju, mereka harus ada apa di kabupaten tersebut? Setidaknya kan di situ harus ada yang namanya perindustrian kan. Di situ kan bisa juga nanti bagi-bagi orang memang mahasiswa selesai kuliah gitu, sudah ada sarjana kan bisa saja kan masuk ke dalam sebuah wadah tempat pekerjaan gitu. Ada tempat naungan pekerjaan gitu. Tapi kalau di Aceh sekarang kan kalau bisa kita lihat tidak ada tempat produksi itu sendiri, nggak ada. Tempat produksi misalnya pabrik-pabrik itu belum ada di Aceh Kak. Jadi kalau untuk memajukan suatu daerah, saya rasa Aceh ini harus perlu pabrik seperti itu kan. Terus kalau misalkan ada pabrik, Iqbal mau begitu kerja di pabrik? Dalam artian mau tidak mau, tapi bagaimana kan tergantung cara kita berpikir lagi kayak itu. Habis itu dengan apa kita kan, misal kayak saya nih kuliah di ekonomi. Jadi saya kalau memang bekerja di situ kan memang ada tempat langsung di bagian yang saya kuliah gitu. Jadi nanti seperti orang-orang yang tamat SMA pun bisa jadi karyawan-karyawan di situ. Jadi kan itu membangun sebuah lowongan kerja Kak. Tapi itu. tadi katanya Iqbal nggak mau bekerja di pemerintahan. Itu gimana ceritanya? Itu bukan saya, itu Fahri. Saya belum menjawab itu. Tapi kan tadi benar ya? Benar ya? Tadi bilang nggak mau jadi kerja di pemerintahan ya? Pengen Tapi dia sih, mikir gini. Saya kedengar. gitu. Berarti masih, kalau bisa kita bilang sih Ini nasib masuk ke depan grogi. kan belum tahu gitu. Bukan grogi sih, memang ilmu pengetahuan kurang juga, jadi sama-sama belajar di sini. Jangan bilang ilmu pengetahuan tidak ada ataupun kurang karena kamu sudah sekolah sampai Ke universitas jenjang ya. universitas. Alhamdulillah, saya benar, bisa sih. ya. Nah jadi orang harus pede. Bukan pedenya gimana Kak, mungkin karena jumpa sama kakak gitu kan, makanya agak susah Ya, gitu kan. Itu agak bercanda Pertama, dikit. pede ya. Habis itu dia kayaknya ngerayu gitu. Bukan ngerayunya. Ngerayu. Coba ya, next Pokoknya lah. susah lah untuk diungkapin begitu ya. Susah Iqbal. gitu Kak, jadi baru pertama kali gitu kan. Jadi Saya grogi. suka ekspresinya, tolong di zoom gitu. Oke, kita balik lagi ke Aulia. Aulia, oke, kesenjangan sosial sudah. Satu lagi nih yang belum dibahas. Kalian termasuk membahas tentang isu-isu anak-anak yang tidak bersekolah nggak sih? Kita masih melihat di Banda Aceh ini, khususnya juga Aceh Besar, itu masih ada anak-anak yang usia sekolah tapi tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya. Sedangkan yang kita tahu, pemerintah sudah memberikan beasiswanya juga kepada anak yatim piatu, anak yang berprestasi dan anak yang kurang mampu. Tapi kenapa masih ada potret masyarakat yang tidak bersekolah? Jadi berbicara kenapa banyak anak-anak yang nggak sekolah itu, jadi sebelumnya saya ketika masih aktif di organisasi BEM itu, saya pernah membuat
sebuah kegiatan namanya itu eh, laboratorium untuk kegiatan yaitu di daerah Ajerayu. Jadi di Ajerayu itu kami melihat banyak anak-anak yang putus sekolah dari SMP hingga SMA dan penyebabnya itu karena kurangnya sosialisasi antara baik itu pemerintah mungkin dan juga mahasiswa itu sendiri ke pelosok-pelosok daerah. Nah, itu menjadi faktor tanpa disadari orang tua dari murid tersebut beranggapan untuk melanjutkan sekolah ini diperlukan ekonomi. Dan kami orang ekonomi menengah ke bawah, jadi ya udah nggak usah sekolah gitu. Jadi yang penyebab dari banyaknya anak-anak yang belum sekolah itu karena kurangnya sosialisasi ke daerah-daerrah. Oke. Bahkan sebenarnya pemerintah sendiri sudah menyediakan yaitu wadah, beasiswa dan sebagainya. Baik itu dari universitas juga ataupun dari sekolah-sekolah tingkat SMA, bahkan ada dana dari Jadi pemerintah. sulitnya mengubah paradigma dari masyarakatnya Ya. sendiri untuk agar anak sekolah. Karena tadi juga Aulia mengatakan ngapain kuliah, ngapain sekolah kalau nanti ujungnya begini. Nah, Fahri sebagai mahasiswa yang katanya agent of change, apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa dan juga lulusan yang memiliki titel sarjana untuk mungkin kalian juga bisa membantu dari masyarakat memberikan sosialisasi dan juga edukasi terhadap pendidikan anak-anak di Aceh? Mungkin mahasiswa bisa bergerak sesuai dengan Jangan bilang mungkin, berarti kamu nggak yakin. pasti. Oke. Oke. Mahasiswa bisa bergerak di bidangnya masing-masing sesuai dengan program studinya masing-masing. Bagaimana memperkenalkan program studinya bahwasanya setelah sekolah kenapa harus kuliah dan kuliah itu untuk apa. Jadi beda program studi, beda cara perkenalannya, beda prospek ke depannya dan dengan adanya mahasiswa yang memperkenalkan ke depannya bagaimana prospek kerja di program studinya masing-masing, mungkin pasti ada gambaran. Pasti ada gambaran untuk orang tua, untuk adik-adik yang mau ke sekolah, oh aku ke depan mau jadi ini, jadi harus kuliah di jurusan ini, harus kuliah di prodi ini. Nah, jadi dengan adanya untuk mahasiswa ya memang harus melakukan seperti itu. Yang pertama itu salah satu juga di Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat, yang mana ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di kuliah harus diabdikan kepada masyarakat. Jadi dengan cara-cara sosialisasi, bakti sosial sesuai dengan program studi masing-masing, masyarakat melihat, oh kuliah tuh nggak cuma belajar kayak sekolah loh. Kuliah tuh nggak cuma duduk belajar, siap itu keluar, siap kuliah nggak dapat kerja apa-apa. Setidaknya kita bisa mengabdi, kita bisa mengembangkan diri, kita bisa membentuk karakter. Dan jangan lupa absen. Jangan lupa Saya absen. kan masih sekarang 4D ya. 4D. 4D. Apa itu 4D? Duduk, diam, apa lagi? Dengar. Dengar. Aha, Apa dan lagi? Satu lagi. satu lagi apa? Tanggung jawab. Ayo. Yang bilang Diam, 4 apa? dengar. Tanggung jawab. Oh, saya tahu. Saya tahu apa lagi? Dulang. Bukan dulang. Kayak Pulang. 4D. Saya anak kuliah 4D. Apa deh? Ya. Tapi udah lupa ya. Udah lupa. Udah lupa karena memang sudah lama tidak aktif kuliah. Itu ada diajarin juga di Provinsi Keguruan. Oke. Ini ya. Oke. Mungkin Aulia nggak ingat. Betul. Rais punya alasan sendiri kenapa dia belum menyelesaikan ijazah skripsinya ya Rais ya, sorry. Iqbal, apa yang menjadi kendala dari diri Iqbal sehingga ini masih aja kuliah ataupun setor wajah gitu ke kampus? Dikasih mic-nya. Yang grogi ya. Berbicara masalah itu sih. Jadi kita mencari benang merahnya juga. Oke. Coba diulang. Ya, Bu. Jadi kan benar loh. Nggak berbicara. Setor wajah di kampus. Saya sendiri sih nggak bisa menyalahkan siapapun. Jadi kita hidup nih harus ngalir aja dulu. Jadi yang apapun udah terjadi itu nggak usah disesalin. Karena mengingatkan ini memang mahasiswa tua semua di sini ya kan. Jadi kan seharusnya merasa malu juga berbicara masalah itu. Tapi terlepas dari itu semua, apapun yang udah kita jalani ya jalani saja. Kita tetap kuliah ke depannya. Selesaikan apa yang sudah memang menjadi kewajiban. Jadi selesai itu kita harus ya tadi kembali kepada Tridharma Perguruan Tinggi tadi ya harus mengabdi lagi kepada masyarakat gitu kan. Nggak maksudnya menjadi kendalanya sendiri Iqbal. Yang menjadi kendalanya. Apa mungkin terlalu sering bermain gadget di luar ataukah juga mungkin punya pekerjaan sampingan?
itu sebuah penyesalan atau memang gimana ya, sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu, jadi nggak perlu harus dibahas gitu loh, harus main get karena tidak menyelesaikan kuliah gitu. Tidak perlu menyalahkan hal-hal yang memang tidak perlu disalahkan gitu. Jadi itu kita memang harus kembali kepada diri sendiri, kenapa memang itu ya harus kita perbaikin aja sih. Cuman itu Bisa dikatakan itu takdir nggak sih? tidak bisa dikatakan takdir. Karena itu memang kita sendiri yang Yang buat. Oke. Jadi gimana ya? Jadi menyadari. Harus bahwasanya menyadari. Terlalu banyak membuang-buang waktu. Harus banyak waktu dan jangan diulang lagi gitu loh. Jangan diulang lagi ya. Jangan. Oke. Malu juga kan begitu lihat kawan-kawan udah pakai toga gitu kan, kita belum kan gitu. Ada rasa malu. Kawannya pakai toga, kita pakai tongkat. Bisa bilang gitu sih. biar nggak nampak mahasiswa tua lihat tuh. Jadi yang pernah nampak di kampus itu aja. Jangan sering ya, oke. Itu salah satu Tips solusi. ya, oke. Itu solusinya. Oke, Aulia, di tahun 2019 yang lalu kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan dan prestasinya? Berbicara kegiatan, jadi kebetulan kami satu kampus tapi beda organisasi dulu kami ikuti. Jadi kalau saya sendiri, saya aktif di salah satu di BMFQ dulunya. Ada beberapa kegiatan yang kami aktif, yaitu baik seminar yang kami buat, terus kegiatan sosialisasi, bakti sosial, itu paling kegiatan-kegiatan yang memang kami buat. Terus bicara prestasi, kami karena kebetulan kami di tingkat fakultas, jadi kami mendoktrin ataupun memberikan ilmu-ilmu, mohon maaf bukan ilmu, memberikan informasi-informasi kepada kawan-kawan himpunan khususnya untuk apa bakat yang ada pada diri setiap himpunan itu. Contoh kecilnya salah satunya itu ada jurusan olahraga. Maka setiap ada informasi-informasi tentang lomba olahraga, maka kita kasih informasi kepada himpunan tersebut, maka mereka ikut kegiatan. Oke. Paling kegiatan seperti itu. Baiklah, ya kita break dulu ya, boleh? Oke, nanti kita akan kembali di segmen terakhir, tetap di Acicino. Itu